bersama tamu kita, Ibu Dr. Telly, yang nanti kita akan ngobrol tentang dampak secara psikologi terhadap anak-anak yang kecanduan gadget ya. Nah, sebelum itu kita lihat nih, cantik ya Bu Telly ya. Iya nih, bisa jadi table mat ya buat makan ya. Ini bisa untuk alas piring. Ini namanya laker ya, kerajinan Palembang. Ini untuk mangkok ya Bu Telly ya. Ini untuk mangkok, keren, cakep. Kemudian ini untuk serbetnya, lucu-lucu. Ini juga nih bisa untuk lilin. Ini tempat garam, tempat merica, bisa juga di sini. Ini kita lihat motif apa ini ya Bu Telly ya? Songket ya, songket Palembang ya. Juga nih taplaknya songket Palembang yang satu style dengan bantalnya. Semua cantik ada ya. Di Kria. Semua ada di Kria Sriwijaya, ada di kota Palembang yang menyediakan kerajinan dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Ayo datang ke Palembang, kunjungi Kria Sriwijaya, Anda akan melihat kerajinan dari 17 kabupaten kota yang keren-keren. Terus sekarang kita ngobrol tentang gadget. Kita ketahui bahwa anak-anak sekarang tidak lepas dari gadget. Mulai dari yang kecil, SD, SMP, SMA, sampai yang tua. Mungkin kalau yang tua nggak ada masalah ya Bu Telly. Nah, untuk anak-anak, apa sih pengaruhnya? Ada nggak terus dia jadi ketagihan secara psikis gitu Bu? Iya, makasih ya Bu Eko. Jadi sebetulnya dilema ya, apalagi selama pandemi anak-anak malah wajib pegang gadget kan. Nah itu dia. Iya kan, jadi kalau dulu sebelum pandemi memang kita juga sudah orang tua tuh memang sudah membuat satu kekhawatiran ya bahwa jadi masalah nih. Tiba-tiba pandemi, anak-anak wajib menggunakan gadget itu dengan alasan untuk online. Orang tua yang tadinya gaptek, kebalikan ya, daripada kecanduan tadi gaptek, akhirnya juga harus belajar gimana caranya menggunakan gadget. Hanya saja sekarang kebablasan ya. Kecanduan itu kan karena kebablasan ya. Kecanduan itu artinya anak kalau kita hitung 24 jam, itu lebih dari 12 jam dia pegang gadget. Nggak bisa tinggal gadget. Kalau misalnya lebih baik nggak makan, malah nggak makan jadi akhirnya karena gadget. Bangun tidur. Bahkan makan pun di sebelahnya gadget gitu. Orang tua manggil nggak dengar karena tadi gadget. Fokus di gadget. Jadi sangat bisa dan banyak memang jadi kecanduan. Jadi akhirnya yang positif akhirnya jadi negatif. Kalau kita bicara tentang kecanduan kan akhirnya akan muncul dampak-dampaknya ke kesehatan juga, ke psikologis apalagi gitu. Itu negatifnya daripada kecanduan itu gitu. Ada nggak dampak dari kecanduan gadget itu yang negatif gitu? Misalnya saya dengar anak bisa jadi tantrum ya, istilahnya tantrum. Yang kok nangis histeris itu secara psikologis memang ada hubungannya. Jadi reaksi itu namanya ya, reaksi daripada kecanduan itu kan macam-macam. Karena tadi kecanduan itu kan edik ya, jadi dia harus menggunakan itu. Kalau kita larang atau kita pisahkan dari sesuatu yang membuat dia edik, dia pasti merasa nggak nyaman, reaksi macam-macam. Ada yang tantrum tadi, ada misalnya malah misalnya ke hal-hal yang sifatnya memecahkan sesuatu lah, melempar-lempar barang lah, misalnya gitu, agresif. Jadi agresif. Kemudian juga anak-anak itu kebanyakan kalau cara psikologis sih cenderung menyendiri ya. Kalau yang sudah kecanduan gadget itu menyendiri, tidak ada komunikasi dua arah, jadi relasi sosialnya menjadi terputus. Nah itu kalau misalnya tidak segera kita atasi, siapa? Orang tua juga balik-balik, karena kan anak tuh kan tanggung jawab orang tua juga kan. Ya, jadi yang bisa membuat mereka menjadi syukur-syukur jadi balik lagi lah. Jadi artinya mereka tuh sekarang belum bisa memanage
kapan saatnya mereka pegang gadget, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya belajar karena mereka adalah pelajar, kapan saatnya mereka bersosialisasi karena perlu juga di usia-usia mereka kan. Kan ada usia-usia tuh kalau dalam psikologi itu ahli perkembangan anak tuh mengatakan bahwa ada usia-usia anak di mana mereka harus memenuhi tugas perkembangannya. Tugas perkembangan itu sesuai dengan rentang usia. Ya, misalnya kalau anak-anak usia SD dia harus misalnya mampu belajar secara logik misalnya ya, mampu belajar berinteraksi dengan orang lain di luar itu. Nah kalau dia sudah dari SD sudah pegang gadget dan sudah terjadi tadi kecanduan itu, berarti kan tugas perkembangannya nggak terpenuhi. Tugas perkembangan itu harus terpenuhi supaya dia bisa melanjutkan perkembangan selanjutnya gitu. Kalau itu kan berarti dia terpotong. Nah, di masa apa yang terpotong itu hambatannya di situ. Mungkin anak menjadi lama-lama antisosial gitu, asosial, tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian terlalu individual misalnya. Dulu orang tua mungkin tanpa kita sadari kita tuh yang ngasih gadget ya. Kalau nangis anak-anak ya, udah daripada nanti ribut, daripada nanti berantakan ini. Tapi ternyata jadi bumerang kan. iPad ya, kalau anak-anak baby lah masih kasih iPad gitu kan supaya mereka fokus. Emang ada sih mereka yang memang positif gitu ya, tapi kan banyak juga mereka yang tadi jadi kecanduan. Karena memang bagaimanapun juga kalau kita bicara masalah anak, berarti kan ada orang tuanya juga yang bertanggung jawab. Kita nggak bisa apa namanya tuh menyalahkan anak sepenuhnya, nggak boleh gitu, karena biar bagaimana kan kita orang tua kan yang harus. Mereka kan masih dalam pengawasan apalagi gitu. Kalau anak-anak itu masih SD SMP yang seharusnya bisa diatur oleh orang tua ya. Nah itu yang seringkali lupa gitu, orang tua. Padahal mereka yang dulu mengenalkan itu gitu ke mereka gitu, ke anak-anak itu. Terus kalau anak ini terlanjur kecanduan terhadap gadget, HP dan lainnya, apa yang harus dilakukan orang tua selain misalnya mengatur kembali jam-jam dia boleh dengan gadget? Ada nggak yang lebih dari itu untuk mengatasinya? Jadi sebenarnya komitmen sama-sama ya orang tua sama anak. Tadi kita misalnya, saya setuju kata Bu Eko tadi ada belajar lagi untuk memanage tadi kapan saatnya. Cuman seringkali orang tua ini suka nggak konsisten ya. Misalnya oke, kita boleh jam segini, tiba-tiba mungkin ada kegiatan apa yang ya sudahlah daripada ini kasih aja lah nggak apa-apa. Nah ini yang seringkali bikin anak tuh ini sebenarnya orang mama papaku ini gimana sih gitu ya, serius nggak sih? Kadang-kadang kita seringkali berpikir gini, anak tuh nggak ngerti, anakku nggak tahu, padahal mereka tuh pintar. Coba aja contoh pinternya nih, anak-anak kalau suruh milih mau ke mama atau ke papa, pasti dia akan pilih yang istilah itu yang nurutin menuruti apa mau dia kan gitu kan. Misalnya nggak mau sama mama papa, kenapa papa minta apa langsung kasih. Kok ibu kan banyak untuk apa, kemarin sudah dapet, kemarin sudah gini ngocehnya dulu baru dikasih. Tapi ke orang tua atau nenek gitu ya, oma itu kan pasti ya udah sayang boleh apa aja boleh. Nah itu yang seringkali kuncinya di situ, komit. Jadi sebetulnya komitmen bersama ya. Kadang-kadang misalnya mamanya sudah mengatur hanya jam ini, papanya boleh. Betul. Nanti kakeknya, omanya boleh. Maka itu harus didiskusikan tuh bareng. Jadi tahu nih role-nya tuh diketahui oleh semua anggota keluarga. Nah jangan lupa juga penguatnya harus ada. Artinya punishment-nya apa? Reward-nya apa? Iya, jadi tetap harus ada. Jangan punishment aja, reward nggak pernah gitu. Seringkali kita kan terlalu perfect ya. Misalnya anak usia SD bisa beresin ini meja, bawa ke dapur satu ini kan sudah alhamdulillah tuh. Kalau kita nggak harus beres semua ya nggak bisa lah. Disamain sesuai sama dengan kemampuan usia juga gitu. Jadi reward itu anak-anak sebenarnya paling gampang sih sebetulnya, asal kita komitmen, kemudian ada reward.
sebetulnya kecanduan terhadap gadget ini masalah serius atau ya susul lah gitu? Iya, bisa serius kalau misalnya tadi sampai mengganggu terutama kesehatan fisik, perilaku gitu ya. terutama itu pasti jadi serius. Gitu. Sejauh ini belum ada tempat seperti rehabilitasi kecanduan gadget gitu ya? Barangkali bisa dikonsultasikan di tumbuh kembang anak ya, kalau di rumah sakit, kalau masih usia-usia sekolah tuh tumbuh kembang anak, karena biasanya di sana ada tim yang itu mengamati apakah anak ini sudah memenuhi tugas perkembangan sudah terpenuhi atau belum gitu. Biasanya mereka akan ada, dan ada beberapa treatment lah ya yang bisa. Itu kan konsentrasi juga, fokus. Biasanya anak-anak yang gitu kan suka saking bukannya nggak fokus ya, malah tadi terlalu fokus, nggak bisa dengar nggak yang ada lainnya. Jadi akhirnya kayak orang tuli ya, nggak mau dengar apa-apa gitu. Dan mungkin teladan dari orang-orang sekitarnya juga ya, misalnya anaknya nggak boleh main gadget, harus gini, tapi mama Orang papanya tuanya, betul. Tadi asik contoh dengan betul. Misalnya kayak di rumah HP-nya. makan gini nih. Nah harusnya kan komitmen sama-sama kalau di rumah makan, pada saat makan, ayo sama-sama matiin off gitu. Ayah ibu juga, kadang-kadang kan juga papa kan lain, mama kan lain Iya, gitu ya. betul. Itu yang kadang-kadang kan mama papa kan sudah besar, Betul. padahal sebenarnya sama saja ya. Sama. Artinya proses pembelajarannya harus, karena kan mereka Karena akan meniru. Iya, meniru. Iya, itu yang terjadi. Kadang-kadang anaknya memang sudah diatur nih, pakai gadgetnya hanya jam sekian, tapi papanya, mamanya asik di gadget terus, Bener. main game juga, juga. mama papanya. Karena anaknya begitu kan, mama pasti gitu. Bisa kita larang, mama boleh, pasti gitu kan. Terus kita ngelesnya gitu ya, mama kan beda gitu kan. Padahal tadi karena ini apalagi ini dalam proses pembentukan setelah mereka edik sama itu, harusnya kita juga menahan diri juga untuk ya paling nggak depan dia deh kita berperilaku sama gitu. Makanya orang bilang kalau orang tuanya autis nih ikut-ikutan orang tuanya autis juga gitu kan ya. Padahal itu istilah aja sih sebetulnya. Apa sih yang sebetulnya bisa sampai menyebabkan anak-anak ini kecanduan berat terhadap gadget itu? Sebetulnya ada proses. Iya. Anak kan kalau bukan hanya gadget ya, apapun kalau dia tertarik pasti dia akan ke situ nggak hanya gadget, bisa misalnya game, misalnya kan kalau zaman dulu kan kita sempat heboh kan masalah yang ke warnet segala macam. Itu artinya ada sesuatu yang menarik perhatian dia sehingga dia ke situ gitu. Oh, artinya dalam hal gadget ini bukan gadgetnya, tetapi apa yang ditonton. Bisa jadi kontennya bukan gadget, tapi akhirnya jadi misalnya gini, akhirnya jadi ini apa namanya, fitur-fiturnya kok lebih canggih punya temanku ya. Akhirnya jadi ke fisiknya si gadget akhirnya gitu. Tapi sebetulnya mereka tertariknya pada isi yang ditampilkan oleh si gadget itu. Nah, di sini juga bahayanya kalau tidak didampingi istilahnya itu, atau makanya komunikasi ya. Misalnya gini, kenapa sih kok mama lihat kamu misalnya senang bener itu, cuma mama lihat karena sering kali kalau Bu Eko perhatiin ya, kalau kita lihat laptop atau misalnya internet gitu, tiba-tiba muncul bleb adegan-adegan nggak senonoh gitu ya. Nah itu kan membuat perhatian anak, apa sih ini? Gitu ingin kan? tahu. Pengen tahu. Ya. Dan itu sebenarnya sih harus dari pemerintah juga ya. Artinya dia menyaring untuk membantu para orang tua ini supaya tidak. Tapi kan kadang-kadang pinteran mereka yang bikin konten-konten itu ya untuk nyelip-nyelip lah gitu. Jadi sebetulnya kalau ya nggak bisa dipungkiri sekarang kan semuanya pasti kenal gadget ya. Dan sekarang yang ditantangan orang tua ini, orang tua harus paham juga bagaimana agar gadget yang dipegang anak-anak ini hanya menampilkan yang untuk usianya. Dan di situ ada setelan-setelan yang kita protek lah, seperti itu ya. Tapi Bu Teli sebagai seorang psikolog mengkhawatirkan nggak sih kondisi anak-anak sekarang ini yang lebih
lebih nyaman dengan gadget daripada dengan kawan-kawannya atau bahkan daripada dengan keluarga dan orang tuanya. Kalau kasusnya seperti itu jelas ya, artinya tuh kita sebagai orang tua juga pasti akan merasa khawatir. Nah jadi tadi harusnya ini bukan hanya tanggung jawab si anak, tetapi juga kita terutama sebagai orang dewasa lah di sekitar mereka. Siapa tuh, bisa guru, bisa kita orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tua tuh gini, memang aku nih yang salah, aku yang misalnya memperkenalkan ini misalnya ke mereka gitu. Saya sering kali lihat ya misalnya neni anak-anak itu kadang-kadang ya sama aja kan, mereka juga pakai gadget kan. Nah akhirnya anaknya disodorin apa supaya anteng terus nggak macem-macem. Nah itu salah satunya gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, karena kadang-kadang ada anak-anak juga yang dia makan mesti pakai misalnya mesti video dulu ini, nggak masalah. Yang penting tuh bukan masalah nggak gadgetnya, tapi durasi ya, batasan berapa lama dia boleh. Kalau di dokter anak tuh bilang gini, sebetulnya sampai usia anak 2 tahun tuh mesti minimalis bener yang nggak boleh karena dia pasti kan langsung terus ingetannya gitu, dan akhirnya dia tadi tantrum itu karena ada kesenangan dia yang kita cut gitu, akhirnya tantrum dan itu juga jadi ininya dia loh, jadi senjata. Makanya kalau saya sekali bilang gini sama teman-teman yang konsultasi gitu, ibu tuh atau ayah tuh harus tega. Kalau kita di mall ya, coba zaman anak-anak kecil-kecil dulu, udah bilang kan di rumah, nanti kita kesini ya, terus bolehnya beli 1 mainan. Sampai sana kan dia pikir mama ini, terus dia guling-guling. Nah kita nih harus tega, nggak boleh kan 1, nggak boleh. Paling malu ya, karena tapi kan orang nggak kenal lah gitu. Karena anak tuh gini, sekali kita oke lah sudah yuk, besoknya gitu lagi oke lah gitu. Anak pinter kan. Anak tuh pinter. Jangan masa anak-anak nggak ngerti, enggak, pinter dia. Oke, jadi memang yang di lingkungan anak-anak ini sendiri yang juga harus mengkondisikan ya, agar anak-anak akses terhadap gadgetnya itu bisa dibatasi seperti itu. Dan tadi saya catat satu yang harus dipegang adalah komitmen. Artinya komitmennya bukan hanya kita melarang anak-anak keterusan dengan gadgetnya, tetapi kita juga berkomitmen, kita juga enggak gitu ya. Nanti ngobrol dengan anaknya, ini mamanya masih pegang gadget terus, padahal anaknya enggak boleh. Seringkali gini, saya sekali memberi contoh ya, misalnya musim-musim ujian nih, kan anak-anak misalnya bareng nih belajarnya. Kamu belajar nih ya, nggak boleh nonton sinetron, nggak boleh ini. Tapi sementara anaknya belajar, emaknya nonton sinetron yang emaknya suka gitu kan. Nah itu tidak komitmen artinya. Sama ya, intinya adalah komitmen. Jadi gadget memang bukan berarti no gadget ya, apalagi kalau yang usianya sudah SD seperti itu. Kadang-kadang gadget juga bisa memberi pengaruh positif kalau yang ditontonnya juga positif, hanya pembatasan berapa durasi mereka harus nonton dan kontrol dari orang tua dan orang-orang di sekelilingnya, kemudian teladan atau apa istilahnya, bukan teladan, apa contoh kali ya, contoh dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak ini. Tidak mungkin kita melarang anak-anak untuk pegang gadget seharian, sementara kita sendiri selalu pegang gadget seharian. Jadi mesti kita dulu komitmen kalau kita menginginkan anak-anak kita tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan tugas perkembangannya, sehingga secara psikologi perkembangannya dia tidak mengalami keterlambatan atau hambatan. Ya, betul. Sampai di sini, sampai jumpa.